Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran IPA. Nah, anak-anak ustazah semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Untuk itu, agar mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, pesawat sederhana adalah pesawat atau alat yang dirancang secara sederhana dengan bahan yang sederhana pula dan digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Nah, biasanya mesin-mesin yang banyak digunakan di pabrik-pabrik bukan lagi termasuk ke dalam pesawat sederhana, melainkan sudah termasuk ke dalam pesawat yang rumit. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa pesawat yang dibuat manusia hanya untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha dan bukan untuk memperkecil usaha. Dan di antara keuntungan manusia dalam menggunakan pesawat sederhana antara lain, yang pertama dapat mengubah arah gaya yang dilakukan, yang kedua dapat melipat gandakan kemampuan, dan yang ketiga dapat melakukan perpindahan yang besar. Kemudian anak-anak ustazah, menurut titik kerjanya pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, kemudian katrol, kemudian roda, dan bidang miring. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai tuas atau pengungkit. Baiklah, anak-anak ustazah, tuas atau yang biasa disebut dengan pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya berupa batang dari kayu atau besi yang dapat memutari suatu titik dan sering digunakan untuk mengungkit beban berat. Contoh dari tuas atau pengungkit yaitu linggis dan tongkat. Nah, prinsip kerja pengungkit yaitu dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Contoh dari penggunaan pesawat sederhana yaitu pada tongkat. Nah, pada saat kita ingin menggeser batu menggunakan tongkat, kita akan merasakan keuntungan saat menggunakan tongkat sebagai pesawat sederhana untuk menggeser batu. Nah, kita dapat menggeser batu yang besar dan berat dengan gaya yang lebih kecil daripada kita menggeser atau mengangkat batu secara langsung. Nah, itulah bukti bahwasanya tongkat sebagai pesawat sederhana akan mempermudah kita dalam melakukan usaha. Contohnya tadi dalam mengangkat ataupun menggeser batu yang berat. Nah, pada tuas dikenal 3 istilah, yaitu titik kuasa ataupun titik tempat gaya bekerja, kemudian ada titik tumpu atau titik tempat tuas bertumpu, dan ada titik beban yaitu titik tempat beban diletakkan. Kemudian yang selanjutnya, tuas dibagi menjadi 3, yaitu tuas atau pengungkit golongan pertama, di mana tuas atau pengungkit ini adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Anak-anak saja bisa perhatikan pada gambar yang ada di video. Nah, kemudian pengungkit jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh dari pengungkit golongan pertama ini adalah jungkat-jungkit. Kemudian ada gunting, ada tang, palu, linggis, dan sebagainya. Kalian bisa perhatikan di mana letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa pada tuas atau pengungkit golongan pertama. Kita lanjut kepada tuas atau pengungkit golongan kedua, yaitu pengungkit yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh dari pengungkit golongan kedua ini adalah gerobak dorong atau beko.
kemudian ada pembuka tutup botol, ada pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Anak-anak saja bisa perhatikan letak masing-masing titik pada gambar yang ada di video ya. Nah, yang terakhir ada tuas atau pengungkit golongan ketiga, yaitu pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dari pengungkit golongan ketiga ini adalah pinset, kemudian alat pancing, stapler atau hektar, kemudian lengan saat memegang benda, dan lain sebagainya. Anak-anak saja coba perhatikan gambar yang ada di video, bagaimana posisi dari masing-masing titik pada pengungkit golongan ketiga. Nah, baik anak-anak saja, mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai tuas atau pengungkit dan pesawat sederhana. Semoga apa yang saja sampaikan mudah untuk kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjut pembahasan di materi yang selanjutnya, dan kita tutup pembelajaran dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.